Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiriyah Haifa Usnun, NIM 22148, PSW Angkatan 18, Fakultas Farmasi Universitas Jember, akan mempresentasikan resume kuliah tamu kefarmasian tentang peluang usaha di industri kosmetik oleh pemateri Apoteker Naili Shifa Islam dari PT Global Kosmetika Indonesia. Untuk daftar materinya, yaitu yang pertama ada ruang lingkup kosmetik, perizinan usaha atau industri kosmetik, registrasi produk kosmetik, jenis produk kosmetik, tren produk kosmetik saat ini, hingga peluang aktivitas farmasi industri kosmetik. Yang pertama yaitu ruang lingkup kosmetik. Kosmetik berasal dari bahasa Yunani yang artinya menghias. Menurut BPOM RI nomor 23 tahun 2019 adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Terkait peraturan perundang-undangan Kepala Badan POM RI nomor 23 tahun 2019, untuk bahan yang digunakan dalam kosmetik itu harus aman, bermanfaat, dan bermutu, serta pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium serta referensi ilmiah atau bukti empiris lain yang relevan. Kemudian bahan yang diizinkan digunakan serta bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik harus sesuai dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan yang tertera dalam undang-undang. Untuk perizinan kosmetik sendiri dapat dilakukan di pelaksanaan layanan publik BPOM, yaitu notifikasi kosmetik. Melalui notifikasi kosmetik ini, perizinan dapat diakses secara online. Pada dalam tahap pengisian notifikasi kosmetik ini, ada tahap pendaftaran, yaitu kita harus mendaftar dulu, kemudian verifikasi yang dilakukan oleh pihak BPOM, kemudian dapat login, serta kemudian untuk pelaksanaan pelayanannya sendiri itu dapat melalui tatap muka. Tatap muka sendiri ini dapat dap, dapat melalui Zoom sehingga dapat mempermudah perizinan. Kemudian untuk pelayanan pada notifikasi kosmetik itu meliputi konsultasi seperti update tambahan bahan baku atau update atau persyaratan yang belum terpenuhi. Kemudian ada dokumen kelengkapan ini dalam perizinan bisa diakses melalui email atau loket. Untuk jenis produk kosmetik sendiri, yang pertama ada sediaan kosmetik. Sediaan kosmetik itu bisa berupa massa padat seperti sabun, deodoran, setik, serbuk. Bisa berupa serbuk yaitu seperti serbuk kompak. Ada sediaan setengah padat seperti pomade dan krim seperti krim malam, pelembab. Ada gel seperti gel rambut, ada pasta seperti pasta gigi, cairan seperti pewangi badan, cairan kental seperti sabun mandi cair, suspensi seperti lulur, bedak cair, dan aerosol seperti hairspray. Kemudian untuk jenis produk kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk dibagi menjadi dua, yaitu golongan pertama yaitu kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan untuk sekitar mata, rongga mulut, serta mukosa lain. Kemudian kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan termasuk golongan satu. Kemudian kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya juga belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya tergabung dalam golongan satu. Untuk golongan dua adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan satu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, jenis produk kosmetik itu ada preparat bayi, mandi, make up mata, pewangian, rambut, pewarna rambut, make up, kebersihan mulut, kebersihan badan, kuku yang berupa cat kuku, perawatan kulit. Kemudian ada preparat cukur seperti krim cukur, preparat suntan, dan terakhir sunscreen. Untuk tren kosmetik sendiri ini, akibat wabah pandemi COVID-19, tren kosmetik menggeser.
atau bergeser. Dahulu kosmetik hanya untuk mempercantik, tetapi akibat pandemi butuh kosmetik sebagai booster. Di Amerika tahun 2021 akibat pandemi tingkat stres meningkat 40% dan mengalami defisi psikoemosional sehingga tren bergeser ke arah health beauty di mana konsumen mencari produk yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk pergeseran era, apa yang dibutuhkan konsumen saat ini yaitu yang pertama kembali ke natur, pemakaian raw material yang mengkoneksikan kembali ke alam. Kemudian the experience yang menenangkan terbuat dari handmade bahan produk kosmetiknya serta memberikan efek menenangkan. Konsumen saat ini juga lebih suka yang lebih minimalis yaitu satu produk eee, dapat digunakan di banyak kegunaan. Untuk produk yang booming, yang pertama ada contoh produknya itu Barrier Repair, yaitu produk yang melindungi kulit dari sinar UV, virus, sehingga kulit itu bisa terjaga. Untuk hybrid sunscreen ini, yaitu melindungi tubuh dari paparan sinar UV dan polusi. Untuk skin microbiome ini merupakan produk yang bahan aktifnya itu bisa sampai ke pori-pori kulit sehingga efek yang dihasilkan tuh bisa maksimal. Untuk selanjutnya ada mental health booster ini yaitu produk-produk yang mempunyai efek menenangkan atau aromanya bisa membuat rileks. Serta ada high concentrat vitamin yaitu produk kosmetik ini bisa berupa serum yang mengandung vitamin. Penggunaan vitamin ini ditujukan agar kulit menjadi sehat. Ada lagi produk yang booming booming yaitu Jello Skin. Jello Skin ini produk yang dapat membuat kulit tetap sehat, dan tetap glowing sehingga, konsumen tidak perlu lagi memakai make up. Untuk keamanan kosmetik sendiri itu dapat dipastikan dengan yang pertama harus melakukan pembelian di toko resmi, termasuk apotek atau swalayan. Kemudian untuk memastikan keamanan kosmetik harus dilakukan cek klik, yaitu kemasan dilihat apakah sesuai, apakah tersegel atau tidak, lihat QR code-nya apakah terdaftar di BPOM atau tidak. Cek nomor izin edar di aplikasi BPOM Mobile apakah masih berlaku atau tidak. Untuk porsi kerja lulusan farmasi di industri kosmetik ini di banyak bidang ya. Yang pertama ada marketing dan sales. Jadi lulusan farmasi dapat masuk ke marketing dan sales. Marketing ini bertanggung jawab menjalankan strategi penjualan dan pemasaran sehingga dapat menciptakan pasar. Sedangkan sales bertugas untuk analisa pasar dan kompetitor bisnis, kemudian mencari target dan menawarkan produk ke pasaran. Untuk research dan development ini merupakan suatu divisi di mana dilakukan serangkaian proses penelitian untuk pengembangan produk atau memperbaiki produk yang telah dipasarkan. Lulusan farmasi juga dapat bekerja di bidang produksi, yaitu mengawasi poin-poin yang dikontrol dalam produksi, antara lain mengawasi bahan baku dan bahan pengemasan, penimbangan saat pembuatan produk, pengolahan produk, pengemasan primer dan sekunder, serta hingga produknya jadi. Kemudian ada QA dan QC, yaitu Quality Assurance dan Quality Assurance itu berfokus ke rangkaian proses sistematis untuk memastikan suatu produk memenuhi persyaratan. Sedangkan QC atau Quality Control berfokus pada inspeksi untuk menentukan cacat dan memverifikasi kesalahan di akhir produk. Untuk warehouse sendiri yaitu warehouse atau gudang yaitu sarana pendukung untuk kegiatan produksi pada industri farmasi yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan awal, bahan pengemasan, dan obat jadi yang belum disalurkan. Sedangkan logistik itu suatu pengiriman jasa yang menggunakan pergudangan untuk menyimpan barang kiriman pelanggan untuk sementara. Kemudian ada lagi peluang usaha beauty entrepreneur. Di sini dapat dilakukan usaha dengan modal yang minim, tapi sudah bisa menjadi pengusaha atau bisa memasarkan produk melalui
industri makron. Untuk yang pertama pada peluang usaha usaha beautypreneur harus dilakukan product development request atau, pembuatan pembuatan produk request pembuatan produk. Kemudian bisa dibikin sampelnya, di dibuat serta direview dan dikoreksi. Setelah produknya jadi, kemudian harus diregistrasikan pada BPOM dan Haki. Kemudian, setelah izin edar sudah disahkan, di dilakukan produksi secara massal dan produknya bisa di-delivery. Terima kasih, berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.